Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya, terutama potensi dividennya di sekitar bulan Desember atau Januari. Kira-kira bisa tembus sampai berapa dan apakah masih worth it untuk masuk saham Adaro di harga yang sekarang ataukah nunggu koreksi dulu? Nanti akan kita bahas sampai akhir ya di video ini ya. Di perdagangan hari ini saham Adaro ini turun 20 poin ya, walaupun sempat menguat di 2860, kemudian turun lagi, kemudian sempat menguat lagi. Jadi memang ditarik ulur ya teman-teman. Support kuatnya di 2810 ya. Nah, ini PBV-nya masih 0,9, PER-nya 3. Kalau kita lihat analitiknya, seminggu ini masih naik. 1 bulan ini masih turun, tapi dari harga terendah di 2610 ini naik. 3 bulan naik ya dari 2330. 6 bulan hampir sama ya, tapi masih di bawah ya harga 6 bulan yang lalu di 3130. Dengan potensi dividen, pembagian dividen di bulan Desember, apakah saham Adaro nanti bisa tembus ke 3000? Kita lihat year to day juga masih turun di bawah. Kalau 1 tahun kita lihat masih turun dari harga 4140 ya. 3 tahun masih naik, 5 tahun juga masih naik ya. Kalau kita lihat ke statistiknya, memang IPS-nya turun teman-teman ya, dari 1200 ke 822. Sebagaimana kita ketahui, saham Adaro ini kan sektor batu bara ya, dan ekspornya cukup besar ya. Jadi ketika harga batu bara turun, maka labanya juga turun ya. Dari laba 822 ini kira-kira yang mau dibagikan dividennya berapa? Untuk bulan Mei kemarin sudah dibagi di 240 ya. Nah, apakah nanti di bulan Januari ya, bulan Januari atau akhir Desember dividennya bisa tembus 250 ataukah malah lebih rendah ya. Jadi kalau kita lihat dari IPS yang kemarin ini kan cuma 40% ya teman-teman, dari labanya ya. Tadi 1213 kali 40,57%. Jadi totalnya 492. Nah, kalau kita lihat IPS-nya sekarang kan 822 ya. 822 ini kalau kita kalikan 70% aja, ini 575. 575, jadi kalau dikurangi dividen yang telah dibagi di bulan Mei sejumlah 240, jadi masih ada sekitar 335 ya. Ini kalau pakai dividen 70% ya. Tapi kalau dividennya ternyata DPS-nya ternyata cuma 40% ya, lebih kecil lagi ya. Tapi saya lihat kemungkinan DPR-nya mungkin sekitar 70% ya. Karena untuk ngimbangin dividen tahun lalu yang cukup besar ya, paling enggak kalau misalnya turun pun enggak terlalu dalam gitu ya. Ini saham Adaro ini termasuk saham yang membagi dividen secara rutin ya teman-teman ya. Dari 2017 ini 2 kali, 2018 2 kali, 2019 2 kali, 2020 ini yang 1 kali.
Ini mungkin karena COVID ya. 2021 2 kali, 2022 2 kali. Nah, kita lihat labanya ini berapa, 13 triliun, cash flow-nya 1,08 triliun, equity-nya 96, dividen yield-nya 17,45%. Ini luar biasa nih teman-teman. Setahun udah dapat 17%, itu kan luar biasa ya. Nanti kapan-kapan saya bikinkan ilustrasinya kalau hold saham Adaro ini selama 3 tahun ya, termasuk menggulung dividennya untuk membeli sahamnya lagi, itu kira-kira potensi gainnya berapa itu. Jadi kalau teman-teman mau hold saham Adaro, kira-kira masih worth it apa enggak ya. Nah, kalau kita lihat teknikalnya, coba kita lihat. Ini Adaro teknikalnya, ya, tembus ini teman-teman. Berarti ada kemungkinan lanjut naik ke 2.950-an ya, sampai 3.000 ya. Ini menarik. Daily-nya ya ini, kemudian teknikalnya, nah ini masih di atas MA5, jadi masih bagus. Teman stokastiknya sudah jenuh beli ya, tadi strong sell ya. Foreign masuk banyak ini teman-teman. Di kemungkinan ini saham Adaro ini mau naik ini ya, asal sentimennya positif ya. Kita cek dulu harga batu bara untuk hari ini. Masih stabil di 146 ya, tidak mengalami turun lagi ya. Jadi cukup menarik ini teman-teman untuk saham Adaro ini. Teman-teman bisa mulai cicil beli ya ini ya. Kalau kita lihat stokastiknya, MACD dulu ya. MACD bagus nih teman-teman. Golden Cross ini naik ke atas. Silator juga bagus. Cuman stokastik aja ini kayaknya yang ya, stokastik sudah mulai di pucuk ya, tapi masih ada potensi untuk naik lagi ya. Kalau misalnya ditarik ke atas ini bisa sampai 3.000-an ya. Nanti dipertahankan sampai sekitar bulan Desember ya. Dengan dividen yang sekitar 240-an atau 250, ini saham Adaro masih berpotensi naik sampai 3.000 ya. Ini tentu saja disclaimer on ya teman-teman, bisa jadi nanti berbeda ya. Ini cuma pendapat saya pribadi, semua resiko ada di tangan teman-teman sendiri ya. Jadi yang penting tetap gunakan money management yang ketat ya, karena bisa jadi nanti kalau dibawa turun lagi kita masih bisa beli lagi. Yang jelas kesimpulannya ini saham Adaro itu cukup menarik ya, karena isu dividennya itu ya. Oke, itu dulu teman-teman review saham Adaro, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.